Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat hidayahnya, maka presentasi pada hari ini dapat laksana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan BP 1710932336 akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian. Topik pembahasan yang akan diangkat ialah mengenai sistem informasi manajemen pasca bencana, di mana pembahasan mengenai presentasi ini akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama literatur review dan yang kedua ialah mengenai metodologi penelitian. Pembahasan yang pertama itu literatur review. Literatur review merupakan membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik atau proposal yang akan diangkat, di mana literatur review ini diperoleh dari beberapa jurnal atau tugas akhir dan dilakukan perbandingan hasil dari penelitian tersebut serta dilakukan analisis kelebihan dan kekurangan. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Guzman tahun 2017. Guzman melakukan penelitian dengan tujuan perancangan sistem informasi manajemen untuk kapasitas infrastruktur pendukung logistik seperti kapasitas bandara, pelabuhan, fasilitas gudang, dan penyimpanan, di mana dia melakukan metodologi dengan cara menganalisis Object Oriented Analysis atau OOA, Object Oriented Diagram atau OOD, Unified Modeling Language atau UML, database, black box testing, dan analisis sistem informasi itu sendiri. Dan diperoleh hasil penelitian, yaitu di mana sistem informasi ini mampu memenuhi kebutuhan dari BPD dan stakeholder yang terlibat dalam meningkatkan kerjasama operasional penanggulangan bencana di Kota Padang. Penelitian kedua dilakukan oleh Habib di tahun 2018, di mana ia merancang sistem informasi kebencanaan untuk penguatan kapasitas operasi tanggap darurat bencana, di mana sistem informasi yang dirancang akan diperbarui secara real-time. Dia metodologi penelitian ini yang pertama Object Oriented Analysis atau OA, Object Oriented Diagram atau OOD, Unified Modeling atau Unified Modeling Language atau UML, perancangan database, black box testing, dan analisis sistem. Diperoleh hasil penelitian oleh Habib ini, sistem informasi yang dirancang dapat membantu dalam proses tanggap darurat, diantaranya membantu komando posko dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang ditampilkan oleh dashboard. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Madia dan Novianto di tahun 2013, di mana dilakukan perancangan Google Maps IP untuk meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana berbasis mobile web. Metodologi yang dipakai adalah Object Oriented Analysis atau OA, Object Oriented Diagram, Unified Modeling atau UML, database, black box testing, alpha testing, dan pembuatan Google Maps. Dan diperoleh penelitian di mana sistem informasi manajemen ini dapat membantu dalam penguatan dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai instansi yang akan memberikan bantuan jarak, rute, petunjuk arah, dan daftar posko bencana yang berbasis semuanya kepada mobile web. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kartigi di tahun 2013, di mana tujuannya ialah merancang sistem informasi penanggulangan bencana dan merancang sistem informasi manajemen penanggulangan pasca bencana dalam memenuhi kapasitas kebutuhan logistik korban bencana alam berbasis web. Di metodologi penelitiannya ialah melakukan cloud service atau menggunakan IaaS atau infrastruktur as a service, DBMS, data flow diagram, serta perancangan database, Object Oriented Analysis, dan Object Oriented Diagram. Perancangan dan diperoleh penelitian ini berupa perancangan aplikasi yang membantu pengelolaan informasi-informasi yang ada dan disediakan kepada masyarakat, dan dapat membantu dalam pengaturan inventory logistik, dana bantuan, data relawan, serta data orang hilang. Inilah penelitian dilakukan oleh Hospitality mengenai pengembangan rancangan model sistem informasi manajemen gempa bumi yang berbasis web, di mana dia juga melakukan metodologi menggunakan fokus group discussion, interview, data flow diagram, serta pengenalan database dan analisis dari sistem informasi itu sendiri.
dan diperoleh hasil penelitian berupa penelitian ini mengenai sistem informasi kebencanaan yang membantu pengelolaan dalam mencakup fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu tersebut, di mana penelitian Guzman di tahun 2017 memiliki kelebihan di mana sistem yang dirancang dapat diperbarui dengan real time dan database yang lebih dinamis. Kelebihan lainnya ialah kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan tingkat keamanan akses data yang lebih bagus karena ada sistem login dalam penggunanya. Adapun kekurangan dari penelitian Guzman ini ialah database yang tidak terhubung dengan BPD setempat atau BPD Kota Padang, dan diperoleh data hanya tahun 2015. Artinya pembaruan data sangat diperlukan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Habib di 2017 memiliki kelebihan di mana pengelolaan data dan sistem yang baik dan memiliki dashboard yang bagus yang memudahkan penggunaan aplikasinya itu sendiri. Kelebihannya ialah data yang diperbarui secara real time dan aplikasi itu bersifat dinamis dan umum. Adapun kekurangan penelitian dilakukan oleh Habib ialah database-nya juga tidak terhubung dengan BPD setempat, serta penjadwalan atau perealisasian aplikasi ini memerlukan banyak orang dan bersifat statis. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Mahdia dan Yulianto 2018 itu memiliki kelebihan di mana database yang di mana penggunaan aplikasi yang mudah digunakan serta didukung dengan penggunaan Google Maps. Sedangkan kekurangannya yaitu database yang tidak terhubung tidak terhubung dengan BPD setempat, serta penggunaan Google Maps itu sendiri tidak akurat pada daerah yang sangat terpelosok. Lalu penelitian dilakukan oleh Kartidi dan kawan-kawan di 2013 memiliki kelebihan di mana keamanan data yang tinggi dan data dapat diperbarui secara real time atau dinamis. Adapun kekurangan penelitian ini adalah penelitian ini tidak melakukan uji verifikasi sistem atau validasi sistem serta tidak adanya interaktif atau bersifat statis dalam penggunaannya. Lalu penelitian dilakukan yang terakhir ialah Puspita Jati 2013, di mana kelebihan yang ada ialah penjabaran dari penanggulangan bencana itu bersifat kompleks, yaitu karena terbagi menjadi tiga, yaitu sebelum bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Kekurangan penelitian ini ialah banyaknya keperluan atau seperti inventaris data infrastruktur apapun data-data yang lainnya yang sangat banyak diperlukan, serta pengujian model ini sangat mendapat banyak masukan dari pakar-pakar yang ada. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan di mana dalam perancangan suatu sistem informasi manajemen pasca bencana diperlukan suatu metode di mana dimulai dari perancangan object oriented analysis atau OOA, object oriented diagram atau OOD, perancangan database, dan yang terakhir sistem informasi tersebut harus dilakukan validasi sistem, bisa berupa black box testing atau alpha testing. Serta penelitian dalam perancangan sistem informasi manajemen sendiri memerlukan data akurat dan dinamis karena banyaknya kekurangan penelitian sebelumnya tidak terhubung dengan data BPD setempat. Maka sebaiknya penelitian selanjutnya bisa terhubung dengan database di BNPB setempat agar data yang diperoleh lebih akurat dan real time. Selanjutnya mengenai metode penelitian yang akan diangkat. Metode penelitian ini sendiri memiliki beberapa pembahasan, yaitu yang pertama objek penelitian. Objek penelitian ini ialah operasi tanggap darurat pasca sistem informasi manajemen operasi tanggap darurat pasca bencana yang ada di Kota Padang. Pemilihan Kota Padang sendiri karena Kota Padang merupakan daerah yang risiko tinggi dalam bencana gempa dan tsunami, dan lebih tinggi di antara 7 kabupaten yang terpengaruh ada Mentawai, Megatrust,
ini perlu jadi info BNPB Sumbar di tahun 2017. Identifikasi masalah pada identifikasi masalah ini ialah yaitu karena ada permasalahan mengenai sistem informasi yang buruk atau manajemen informasi yang buruk sehingga keterlambatan dalam pengiriman bantuan seperti bantuan relawan atau tenaga medis pada saat bencana, sehingga pemulihannya itu menjadi lebih lambat, serta tidak adanya perencanaan mengenai infrastruktur yang setelah terkena dampak bencana karena tidak terintegrasi dengan suatu sistem informasi manajemen. Selanjutnya mengenai perumus masalah. Perumus masalahnya ialah bagaimana merancang suatu sistem informasi manajemen yang menangani kegiatan dalam operasional setelah bencana itu sendiri dan dapat membantu cepat dalam pemulihan korban dan pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa dan tsunami. Nah, pengumpulan data sendiri dilakukan ada dua, itu data primer dan data sekunder. Data primer itu berdasarkan dari wawancara yang ada pada saat bencana, dan data sekunder diperoleh dari data seperti data logistik yang ada, data lokasi, data lokasi dan lokasi shelter, data donatur, data relawan, data tenaga medis, serta data infrastruktur yang terkena dampak pasca bencana. Selanjutnya mengenai metode yang dipakai adalah metode waterfall. Metode waterfall ini cocok dengan perancangan sistem tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di mana metode ini memiliki proses yang berurutan mulai dari awal hingga analisis serta pengujian. Jadi untuk melanjutkan ke proses sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem itu sebagai medium pembahasan, yaitu analyze, design, coding, dan testing. Itu analisis sendiri merupakan suatu analisis mengenai sistem informasi dari kebencanaan Kota Padang itu sendiri. Tujuannya itu ialah agar dapat berorientasi kepada object oriented analysis dan unified modeling analysis. Setelah analisis mengenai sistem kebencanaan itu dilakukan, maka lakukan desain. Desain ini juga bertujuan terbentuknya object oriented diagram dan object oriented analysis. Object oriented diagram ini mengenai informasi seluruh yang terkait dengan pasca bencana itu sendiri. Selanjutnya, setelah desain selesai dilakukan, maka dilakukan coding. Coding yang dipakai untuk menerjemahkan unified modeling language, di mana data berbasis kepada database. Coding sendiri harus berbasis database, karena database akan menampung semua informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh seperti data logistik bencana, database shelter, database transportasi atau alternatif lainnya, dan infrastruktur terkait dengan dampak pasca bencana. Lalu selanjutnya adalah testing. Testing merupakan tahap pengembangan sistem di mana pengujian dan verifikasi serta validasi sistem itu sendiri, dan menggunakan pengujian berupa black box testing. Tahap ini sangat dilakukan untuk menentukan sistem informasi tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dan diimplementasikan sesuai dengan keadaan nyatanya. Serta ada beberapa selanjutnya yaitu tools yang digunakan. Tools yang digunakan ada beberapa, yaitu visual paradigma dalam visualisasi dan pembuatan desain. Yang kedua itu bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga adalah penggunaan Subdim-Text 3 untuk perancangan aplikasi berbasis web. Dan yang keempat adalah XM yang mampu mendukung dalam fitur MySQL, PHP, dan Apache. Selanjutnya mengenai analisis, yaitu analisis mengenai sistem yang telah didesain, sistem mengenai database, dan kelebihan kekurangan sistem. Setelah analisis dilakukan, maka yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah diangkat dan bertujuan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.